Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Review pertandingan preseason pertama Manchester United menghadapi Wrexham. Ya, seperti gue katakan, memang hasil itu tidak bisa dijadikan patokan apakah sukses atau tidak, karena apa tujuan dari pertandingan. Menurut gue seperti itu sih, itu yang lebih penting. Dan kalau menurut gue dari apa yang terjadi kemarin ya memang kalau dilihat dari susunan pemain yang diturunkan, lalu menit bermain yang diberikan, hampir semua pemain, kalau tidak salah semua pemain bahkan memiliki maksimal 45 menit. Nah, dari situ gue pikir ini situasinya, penekanannya atau tujuan utamanya lebih ke kondisi kebugaran ya dari para pemain Manchester United. Bagaimana setelah mereka liburan mereka bisa kembali lagi ke keadaan yang diinginkan oleh Michael Carrick. Tapi dari sisi itu gue pikir belum seutuhnya fisik atau situasi fisik dari skuad Manchester United ini, terutama kalau dilihat di pertandingan kemarin ini, siap untuk memainkan sepak bola dengan intensitas mungkin ya yang diinginkan oleh Michael Carrick. Lalu juga bagaimana banyaknya pemain inti yang absen, ini kan juga pasti mempengaruhi situasi di atas lapangan. Wrexham sendiri menurut gua tampil bagus ya dari sisi permainan. Menurut gua mereka tampil efektif. Sementara pemain Manchester United yang memang terdiri dari kombinasi antara pemain inti, pemain cadangan, dan juga banyak dari pemain itu adalah pemain dari tim akademi Manchester United. Menurut gua ini juga mempengaruhi situasi di atas lapangan. Terutama di babak kedua ketika lebih banyak pemain muda dari Manchester United diturunkan. Sementara di babak pertama sendiri, ya gue pikir memang beberapa pemain juga yang diturunkan dengan posisi yang dalam arti seperti kayak Mason Mount misalnya ya, yang diplot kalau menurut gue menjadi pengganti dari Bruno Fernandes, lalu juga ada memiliki peran yang berbeda di lini tengah, belum bisa beroperasi dengan maksimal. Apakah ini terkait dengan situasi teknis atau memang situasi fisik? Kalau menurut gue bisa jadi masih kombinasi di antara keduanya. Gue sendiri dari partai pertama ini tidak ingin lalu buru-buru menjudge ya bahwa pemain ini bisa untuk musim depan, pemain itu tidak bisa untuk musim depan dan lain-lain. Gue belum berani atau belum bisa bahkan untuk memberikan judgement seperti itu, karena ini masih pertandingan pertama. Gue tidak terlalu khawatir ya dengan hasil kekalahan yang didapatkan oleh Manchester United. Ya, gue pikir memang kalau dari susunan pemain saja, dari lini belakang, Leny Yoro diplot mungkin tidak pada posisi yang biasa dia mainkan ya, di center back, lebih ke bek kanan. Lalu gue juga melihat yaitu tadi posisi lini tengah juga menarik. Andre Santos menurut gue tampil bagus di pertandingan tersebut, dengan memperlihatkannya penampilan yang oke. Tapi ini juga tetap harus diuji bagaimana ketika Andre Santos ini nantinya misalnya ya bermain dengan Youri Tielemans, bermain dengan Kobbie Mainoo, akan seperti apa, karena ini juga akan berbeda keadaannya. Mason Mount yang tadi gue singgung juga, yang tidak bermain maksimal bukan berarti dia ini akan bermain jelek musim depan. Gue tidak melihat seperti itu. Tetap ada kemungkinan Mason Mount bisa tampil baik, tergantung dengan siapa Mason Mount ini akan bermain, maksud gue seperti itu. Joshua Zirkzee ya sebagai pemain depan menurut gue tidak cukup mendapatkan bola-bola yang bagus ya di pertandingan tadi. Secara keseluruhan juga pola permainan Manchester United belum menunjukkan kejelasan, karena sekali lagi gue ulangi, gue lebih melihat memang titik berat dari penampilan kemarin itu adalah lebih ke situasi fisik, kebugaran. Mungkin di pertandingan uji coba berikutnya kita akan lebih bisa melihat dari sisi teknis, walaupun bukan yang utama, menurut gue seperti itu. Di sisi lain, nah ini situasi yang lampu kuning menurut gue, yaitu adalah terkait dengan kedalaman skuad. Artinya Manchester United yang tampil tanpa mungkin tanpa 8-9 pemain intinya yang berlaga di Piala Dunia, yang masih istirahat dan lain-lain, masih liburan, ternyata belum bisa digantikan menurut gue peran-perannya di atas lapangan
baik sebagai pemain inti ataupun sebagai pemain cadangan. Lalu ketika Manchester United menurunkan pemain-pemain lapisan kesekian dengan dengan campuran gitu, menurut gue ternyata situasinya tidak cukup oke. Jadi ini merupakan lampu kuning, tapi bukan berarti lampu kuning akan menuju ke lampu merah atau seperti apa. Hanya lampu kuning saja. Gue melihat seperti itu. Ya gue ingin melihat ya nanti di pertandingan selanjutnya dengan situasi kondisi fisik mungkin yang sudah ada perubahan ya, harapannya demikian. Lalu perpaduan juga antara pemain-pemain yang ada di skuad Manchester United bisa memberikan perbedaan. Gue sendiri sebenarnya lebih melihat nanti ketika sudah lebih banyak pemain inti dari Manchester United ikut di pre-season, di pertandingan-pertandingan menghadapi klub besar mungkin ya. Nah disitulah kita baru bisa melihat situasi teknis lah dari Manchester United untuk menghadapi musim ini. Gue juga melihat ya bagaimana kreativitas di lini tengah tanpa seorang Bruno Fernandes ternyata sangat berpengaruh. Tapi secara keseluruhan ya tanpa kehadiran pemain-pemain lain di atas lapangan juga menurut gue Mbeumo ya yang ternyata tanpa sokongan ataupun juga tanpa support dari rekan-rekan yang biasa dia bermain di tim inti, berbeda keadaannya. Dan juga ini termasuk juga pemain-pemain lain sih menurut gue seperti itu. Secara keseluruhan seperti gue katakan di awal, mungkin gue ulangi lagi, gue tidak begitu khawatir ya tentang keadaan kekalahan di pertandingan awal ini. Karena kalau melihat misalnya 3, 4, 5, 6 tahun ke belakang, Manchester United juga kadang tampil bagus di pre-season, tapi ketika masuk ke musim sesungguhnya juga belum tentu akan linear ya keadaannya. Pun juga sebaliknya ada beberapa klub yang kesulitan di pre-season, tapi ketika masuk ke kompetisi sesungguhnya mereka nampak jauh lebih siap gitu. Karena again, uji coba ataupun pre-season ini adalah memang laga ataupun kesempatan untuk menguji dan mencoba ya kan, makanya namanya uji coba. Secara keseluruhan pemain yang terbaik menurut gue yang bagus di pertandingan kemarin nampaknya Andre Santos ya. Gue tidak ingin membahas pemain yang jelek karena cukup banyak rombongan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United kekalahan menghadapi Wrexham? Apakah ini membuat Sobat Football United khawatir atau tidak, atau seperti apa? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.